Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukowaono, SPD MON, selaku dosen pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Saya selaku pengampu utama mata kuliah permainan olahraga tradisional yang dilaksanakan pada semester genap. Saat ini saya melaksanakan program sertifikasi dosen 2025. Berikut adalah unjuk kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ucapkan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Dalam pelaksanaan hari ini kita mulai dengan berdoa, semoga dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas ambil alih. Guru kita awali program pada hari ini, akhirnya kita berdoa bersama. Doa selesai. Oke, terima kasih. Masuk pada materi hari ini adalah olahraga tradisional. Pelaksanaan kegiatan program kita 14 kali tatap muka, 1 kali untuk UAS, 1 kali untuk UTS ya, terkait olahraga tradisional. Saya masih dapat. Oke, happy, silakan. Yang ditukar secara turun-menurun. Oke. Contohnya seperti buka sudut, ada ekwek, ekran, dan lain-lain, Pak. Oke, good. Terima kasih, happy. Kamu dapat nilai apresiasi terkait keaktifan perkuliahan ya. Oke. Dengan adanya alat-alat yang sederhana tersebut, sehingga tidak menghambat atau terjadinya gerak tubuh yang efisien, karena proses pendidikan jasmani itu yang penting bugar, supaya pembelajaran atas kebugaran jasmani itu tercapai di semua setiap sekolah. Itu ya. Oke. Dalam perkuliahan olahraga tradisional yang kami tekankan adalah project based learning. Ada 2 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, video tutorial olahraga tradisional. Yang kedua, merupakan modul pembelajaran olahraga tradisional. Semua itu tidak akan terlaksana jika tidak dibuat skema awal atau makalah dalam pelaksanaan tersebut. Sehingga nanti alur berpikir, alur bertindak, dan pembuatan video tidak keluar dari konteks pembelajaran. Demikian. Nah, di sini ada 2 versi yang akan kita kerjakan. Ya, versi Indonesia dan versi Inggrisnya. Bisa nanti Anda amati, bisa sebagai contoh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi tiap tahun nanti kita akan upgrade terus, supaya nanti banyak kaidah-kaidah pembelajaran yang menyenangkan dengan spesifikasi yang sederhana, sehingga mudah dipahami. Terkait penilaian, itu ada di kontrak perkuliahan. Hal yang diperhatikan di sini besaran persentase. Ya, pertama, project akan kami nilai 40%. Keaktifan dalam pelaksanaan tersebut nanti akan ada sesi tanya jawab pelaksanaan tersebut. Dari audien akan menanya pada penyaji akan memberikan feedback seperti itu. Jadi hal itu akan menjadi lebih hidup. Dalam pelaksanaan ini juga nanti ada ice breaking dalam pelaksanaannya. Selesai kegiatan dikompetisikan, ada yang kalah, nanti yang kalah akan memberikan ice breaking. Untuk UTS kita terapkan 20% dan UAS 20%. Ingat, dalam pelaksanaan ini ada suatu kesepakatan bersama, jumlah tatap muka sekitar 75%. Ada hal yang harus kita sepakati bersama terkait tujuan dari capaian pelaksanaan ini ya, capaian pembelajaran. Yang pertama, CPL 2, menguasai konsep teoritis pembelajaran PEJAS, menguasai. CPL 3, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya, sejenis item pembelajaran aktif, inovatif, efektif, komunikatif, menyenangkan. Pokoknya semuanya pembelajaran harus sifatnya menyenangkan, harus efektif mas. CPL 4, dapat melaksanakan komunikasi yang efektif. Mereka akan mempresentasikan hal tersebut, mensimulasikan hal tersebut sejenis micro teaching pada peserta didik atau audien yang dihadapi di depannya, sehingga itu merupakan basic dasar sebelum praktek di lapangan atau di luar dari proses pembelajaran. Lanjut menuju CPL 5, mempraktekkan berbagai gerak dasar. Berarti setelah pas Anda menjelaskan itu secara verbal, Anda mampu mempraktekkan, karena nantinya hal itu akan menjadi
olahraga tradisional berdasarkan teori dasar demonstrasi pasti, tapi alangkah baiknya memang dari pelaksanaan itu dilakukan secara kontinu. Jadi jangan menunggu selesainya suatu kegiatan. Peserta didik atau audien langsung mengekor selepas dijelaskan. Coba step by stepnya sehingga nanti akan lebih mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan tersebut. Demikian perihal CPNK. Next. Baik, silakan sekretaris dalam kelas ini untuk maju melaksanakan sifat undian secara terbuka dan langsung. Baik, kita undi supaya lebih jelas. Pelaksanaan hari ini buka sodor, jadi silakan kelompok yang buka sodor tampil untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga. Terima kasih. Baik, apa yang saudara ketahui terkait Gobat Sodor? Saya Bang Wiku. Oh ya, siapa namanya? Nama saya Sengkam. Selamat sekali. Oh, lanjut. Gobat Sodor sendiri itu adalah permainan yang ada dua kelompok, yang dimana itu seperti yang satu memasang, yang satu menjaga. Yang menjaga itu menjaga area pertahanan. Ya, itu sudah mengakomodir. Nanti spesifiknya kita jabarkan ada petunjuk teknisnya sehingga lebih cepat untuk dipahami. Ya, nanti ada yang jaga, ada yang menyerahkan gitu kan, sistematisnya ada dua. Cuman ada hal yang harus kita modifikasi. Next. Cara selatan. Ya, masuknya dari sini dulu. Bisa dua sisi, atas atau bawah masuk. Yang nantinya akan melewati kolom-kolom tersebut, tergantung jumlah dari peserta tersebut. Ya, satu garis biasanya satu orang yang menjaga, disesuaikan dengan jumlah manusianya berapa. Sampai dengan posisi di sektor selatan, di sini nanti kita biasanya ngambil bola sebagai bukti kalau kita penghitungannya lebih enak. Kalau hitungan konvensional nanti lari maju mundur selatan utara tidak akan terdeteksi. Ambil bolanya dari sini, dibawa lagi dari selatan ke utara, ada keranjang lagi satu untuk menaruh bola tersebut sehingga perolehan poin akan terdeteksi. Jika terjadi touch, nanti ada jurinya yang akan ambil mengarahkan untuk ambil bendera sebagai tanda terjadi sentuhan. Berarti ada pergantian. Siapa yang menghentikan? Wasit satu, perintah. Pergantian. Demikian pelaksanaan ini, nanti habis ini kita lanjutkan di luar, akan lebih jelas dan benar dalam jokes. Dengan perhatian, ambil sikap diri. Silakan. Sesi kemudian kelompok siapa yang bertahan, siapa yang penyerang. Penyerang merupakan yang menang, yang kalah berjaga atau bertahan. Laksanakan. 1, 2. Silakan dikerjakan, yang menang untuk menyerang, yang kalah untuk bertahan. Balik kanan, gerak. Kita arahkan bagaimana seorang penyerang memasuki lapangan. Pada kondisinya kita memancing, karena pelaksanaannya 2 orang, berarti 1 orang di sisi sana, 1 orang di sini. Ya, contoh satu memancing, coba mancing, lalu bisa masuk. 1, masuk, 2, oke, coba kerjakan. Nah, 3, sudah masuk pada fase terakhir di sini. Ya, kita mengambil bola. Ya, misalkan contoh lewat otomatis. Karena kondisinya ya, akbar, ya. Poin 1 dimasukkan dalam bucket atau ember, ya. Begitu kurang lebihnya dalam pelaksanaan penyerangan. Poin 1 tercipta apabila bola memasuki bucket. Terima kasih. Penjaga awal bisa melaksanakan ke selatan maupun ke utara, ya. Full, tapi harus posisinya nginjak. Lalu boleh sodor ke arah barat, lurus. Ya, hanya seperti ini. Apabila pelaksanaan itu 1 langkah seperti ini dinyatakan tidak sah. 1 seperti ini tidak sah.
tidak diperbolehkan. Jelas? Clear semuanya? Lanjut. Yang kedua, posisi penjaga kedua hanya ke selatan dan utara. Boleh berlari. Ya, boleh kembali. Lanjut, penjaga ketiga sama. Ya, kanan boleh. Miring boleh. Atau lari lurus boleh. Pastikan dua kaki menginjak. Demikian penjelasan terkait sistem penjagaan. Terima kasih. Izin bertanya Pak, Silakan. terkait dengan tadi vault yang tidak menginjak kaki ataupun yang melanggar itu nanti akan switch atau bagaimana Pak? Oke. Wewenang tersebut bisa diputuskan dari wasit 2 selaku perpanjangan dari wasit 1. Apabila terjadi sentuhan tapi kaki seperti itu dinyatakan foul, tetap berlangsung saja. Permainan berhenti apabila dua kaki penjaga mengenai salah satu bentuk badan, boleh kaki, boleh lutut, tapi dengan persyaratan pemegangan yang sah yang telah kita sepakati di awal. Demikian. Oke, Saya Pak, ya. izin bertanya Pak. Dari penjaga, jika nanti balik badan, apakah diperbolehkan? Boleh. Jadi silahkan Anda boleh switch. Ada timur boleh, barat boleh, selatan, utara boleh. Yang pasti tujuannya harus kaki menginjak garis. Jelas? Siap. Jelas. Selanjutnya ada? Cukup Pak. Berarti bisa kita laksanakan. Siap. Oke, terima kasih. Apabila terjadi sektor pegangan atau sentuhan dan dinyatakan sah, wasit 1 nanti akan membunyikan peluit. Sentuh. Tit. Terjadi switch langsung antara yang penjaga keluar, lalu digantikan dengan yang menyerang. Sehingga nanti proses itu akan berlangsung terus-menerus tanpa henti. Saat mulai, kode mulai, tit, mulai, peluit lagi. Mulai masuk seperti itu. Sampai hal ini jelas? Nah, oke, terima kasih. Pak, Apa? berarti ketika membunyikan peluit mau switch kan caranya kayak gini kan Pak? Ya. 3 kali. Ya, kalau selesai 3 kali. Tit, panjang. Clear, dinyatakan selesai. Jadi kalau peluit lalu terjadi stuck, coba. Apabila terjadi stuck atau henti, wasit akan menghitung 1000, 2000, 3000, peluit. Pergantian langsung switch. Jelas? Oke, terima kasih. Yuk. Ambil bola. Angkat. Jari hitung. Ganti switch. Saya bilang makanya. Nih. Yuk. Saat terjadi permasalahan tadi seperti halnya stuck atau terhentinya suatu pelaksanaan kegiatan, tadi bergerak hanya selatan utara, tidak bergerak timur ke barat, menyerang ataupun bertahan seperti itu. Wasit 1 dan diperbantukan oleh wasit 2 memberikan himbauan berupa motion itu peringatan 1000, 2000, 3000. Karena kalau 1, 2, 3 terlalu cepat. 1000, 2000, 3000. Fluid 1 berbunyi apa yang terjadi proses pergantian pemain. Yang tadinya nyerang menjadi bertahan dan sebaliknya. Demikian apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah jelas, balik kanan. Gerak. Perhatikan. Bentar, gambarkan kalian. Wasit 1, 2, 3. Perhatikan. Wasit 1 dan wasit 2 bisa melihat keseluruhan angle-nya ini. Jadi pastikan Anda berdiri sesuai dengan sudut pandang matanya masing-masing. Jelas ya? Baik, silakan ambil alih wasit 1, 2 untuk memulai kegiatan Bobat Sodot. Monggo. Olahraga tradisional Bobat Sodor diharap permainan bergu ini memancing, jangan apatis untuk masuk sendirian. Jadi membuat
si penjaga itu bingung. Saat anggotanya tertinggal dan lapangan tersebut kecil, nanti akan menghadapi kendala adalah sakitnya permainan. Makanya saya bilang, kalau kita pakai 3 meter pasti macet. Kalau pakai 4 meter mungkin bisa, 5 meter terlalu luas. Untuk dijadikan acuan ke depannya. Terima kasih. Lanjut. Go. 3, 2. No, stop. Oke, sekarang stop, istirahat tempat, menghadap ke sumber suara. Saat permainan dilaksanakan, si penyerang membalikkan badan atau kembali pada zona dia awal, dinyatakan pelanggaran dan terjadi pergantian. Jadi tidak diperkenankan habis maju terus mundur. Apabila sudah maju, langsung kegiatan maju ke posisi juara sampai selesai. Tidak ada kembali ke belakang. Apakah jelas? Ya. Ketika hanya satu kaki yang sudah memasuki zona selanjutnya, ketika kita balik lagi, apakah itu juga sebagai pelanggaran? Iya. Ya, Pak. Ya, jadi hal itu kita pastikan kalau maju sekalian sehingga waktu itu efisien. Saat maju mundur berulang kali akan menghambat proses pelaksanaan. Demikian jelas? Jelas, Pak. Oke, Pak. kita lanjutkan. Jangan. Hasil 1, 2, ambil alih. Go. Ambil bola kembali pada tempat. Poin 1, 2 masukkan. Jadi poin 2 sektor oranye. Lanjut. Oke, 2 poin oranye. Saat terjadi pelanggaran berupa sentuhan dari si penjaga, tadi penjaga pakai topi apa? Hijau. Si Zam-Zam melakukan sentuhan dengan satu kaki ke depan, lalu terjadi bunyi peluit. Lanjut dengan harapan memang tidak sah. Sahnya suatu sentuhan apabila dua tungkai, dua kaki ini menginjak garis hitam, lalu terjadi sentuhan. Apakah pernyataan itu jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Lanjut. Selamat siang, saudara-saudara semua, saudari semua. Baik, kita akan melaksanakan proses absen teraversa yang nanti akan saya panggil nama-nama satu-satu sama lain. Jelas? Jelas. Yang pertama, Zam-Zam. Oke, clear. Perli. Oke. Yasir. Oke, Kartika. Hadir. Oke. Lalu Alyapus Pita. Hadir, Pak. Oke, clear. Atika. Hadir. Oke, Happy. Ada. Oke, Destia. Hadir, Pak. Bambang mana nih Bambang? Sakit, Pak. Oh, izin dia. Lagi ada kegiatan. Oke. Sakit, Pak. Oke, selanjutnya absen sudah selesai dilaksanakan. Proses selanjutnya merupakan evaluasi. Hal-hal yang kita lakukan di sini juga merupakan masukan juga dari pihak Desta. Desta silahkan turun untuk melaksanakan proses evaluasi kegiatan ini. Monggo. Poin-poinnya apa aja tadi? Silakan disampaikan, nanti akan saya tambahkan. Baik, teman-teman semua, saya izin memberikan evaluasi dari kegiatan Gobang Sodor yang tadi teman-teman sudah lakukan. Jadi untuk evaluasi yang pertama itu, kalau untuk persiapan lapangan diharapkan dilakukan lebih awal, kalau bisa 2 jam sebelum kegiatan, agar bisa efisiensi waktu juga. Kemudian yang kedua, sebaiknya juga dilakukan bagi petugas 30 menit sebelum kegiatan agar saat proses pelaksanaan itu nggak stuck atau macet. Kemudian yang terakhir, untuk wasit diharapkan bisa lebih tegas dalam penentuan poin dan pelanggaran. Oke, masukan yang lebih detail. Yang pertama tadi apa? Terkait apa? Terkait persiapan lapangan. Persiapan lapangan dilaksanakan bisa 2 jam atau 1 jam sebelum pelaksanaan. Sehingga alat-alat itu di list. Apa saja alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut. Alangkah baiknya 1 hari sebelumnya itu disimulasikan dulu. Jadi terkendala kayak lapangan yang terlalu kecil sehingga terjadi stuck. Yang harusnya 4 meter kita laksanakan 3 meter terhenti. Jadi itu perlunya suatu gladi itu akan
hal tersebut. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah wasit diharapkan lebih tegas. Oke, saat pelaksanaan suatu kegiatan, jika Anda tidak tegas dalam pelaksanaan, nanti ada intervensi dari audien ataupun penonton atau official yang nantinya akan bermasalah. Kalau memang injaknya satu, ya udah, lanjut, bilang lanjut, tegas, gitu. Jadi kalau ada semuanya audien atau official yang bermasalah, langsung kartu saja, peringatan satu. Apabila masih ngeyel ya, kita berikan 2 kali kartu kuning atau silakan keluar dari sini. Lanjut, yang lain. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu agar saat pelaksanaan itu tidak sah atau Oke. Ya. Desta sudah melaksanakan kegiatan evaluasi. Selanjutnya ada 3 poin yang harus disampaikan: tim hijau, tim oranye, dan tim wasit. Kita mulai dari tim hijau dulu. Silakan masukkan tangan kritik. Ya, masukan dari saya tadi sebelum dan sesudah dari permainan belum ada yang namanya pemanasan maupun penilaian dari kegiatan permainan kupak telur ini. Yang lainnya saya setuju dengan pendapat dari Pak Desa selaku evaluasi tadi. Oke, terima kasih dari sudut Bandung kelompok hijau. Sekarang oranye, monggo. Mbak dari kelompok Oren tadi setuju dengan pendapatnya Mbak Desa, bahwasanya wasit itu harus tegas agar tidak merugikan salah satu pemain. Oke, memang dalam tatarannya pelaksanaan harus netral dari sudut pandang wasit sehingga terjadi proses yang lancar sampai tidak ada komplain yang diajukan. Selanjutnya untuk divisi kewasitan. Baik, izin menyampaikan terima kasih sebelumnya Mbak Desta atas masukannya. Dari sisi wasit mungkin lebih masukan lagi kepada tim penyaji bahwasanya apa yang harus dilakukan oleh wasit, apa yang boleh diambil keputusan dan yang tidak. Terima kasih. Ya, terkait Pak dan tersebut. Demikian pelaksanaan untuk evaluasi dari 3 aspek pihak. Lanjutnya kita akan bahas bagaimana kemudian untuk minggu depan dilaksanakan sehingga proses kedepannya atau persiapannya akan lebih matang. Cuman dalam hal itu ada tugas-tugas yang dari masukan ini sebagai bahan evaluasi di akhir sesi makalah kalian, dan perbaikan-perbaikan video juga dicantumkan link dalam tersebut. Jangan lupa di deskripsi dicantumkan menit 1 sampai menit 2 itu terjadi fase apa, 3 sampai 4 fase apa, sehingga orang jelas dalam melihat itu speknya dalam video kalian itu reviewnya akan lebih efisien. Jelas untuk para penyaji dalam pelaksanaan ini. Kiranya cukup dari hal ini. Mari kita tutup dengan doa sehingga kita juga berterima kasih sudah lancarnya suatu kegiatan ini dan kita pulang dengan selamat dan kita bertemu di minggu depan. Silakan diambil alih ketua kelas. Duduk siap, Dok. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang diberikan sama Pak Bayu, sama Pak Bayu, bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Doa selesai. Oke, duduk istirahat. Perkuliahan saya cukupkan. Sampai berjumpa minggu depan. Sehat selalu, jaya di darat, di laut, dan di udara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya! Terima kasih. Demikian unjuk kerja saya sebagai dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga bisa menjadi gambaran yang utuh terkait komitmen saya dalam dunia pendidikan. Khususnya dalam hal mendidik, membentuk, membimbing generasi yang unggul dan berintegritas. Saya terbuka untuk masukan evaluasi demi pendidikan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jaya di darat,
di laut dan di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.